Dasar hukum dari Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pembukuan dalam pajak. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan perubahan berkali-kali hingga menghasilkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 29 adalah pembukuan merupakan proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, serta jumlah perolehan dan penyerahan barang atau jasa dalam periode pajak tersebut. Perbedaan pembukuan dan pencatatan dalam pajak. Perbedaan antara pembukuan dan pencatatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Pasal 28 Ayat 1 sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Hal mendasar yang membedakan antara kegiatan pencatatan dan pembukuan adalah subjek pajak. Bagi pengusaha atau wajib pajak pribadi atau perusahaan sebagai wajib pajak badan wajib melakukan pembukuan dengan peredaran bruto dalam setahun kurang dari 4,8 miliar rupiah. Itu artinya wajib pajak pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha tidak diwajibkan untuk melakukan pembukuan, tapi tetap harus melakukan pencatatan dengan norma perhitungan penghasilan neto dengan syarat memberitahukan ke Direktur Jenderal Pajak atau DJP dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 29, pembukuan didefinisikan sebagai proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, dan jumlah perolehan dan penyerahan barang atau jasa dalam periode pajak tersebut. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 28 Ayat 9, pencatatan terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang, termasuk di dalamnya penghasilan bukan objek pajak. Pertama, yang wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai Pasal 28 Ayat 1 UU Nomor 28 Tahun 2007. 1. Wajib pajak badan di Indonesia. Kedua, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4.800 juta rupiah. Kemudian ada yang tidak wajib menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan menurut Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yaitu wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha ataupun pekerjaan bebas. Syarat-syarat pembukuan dan pencatatan. Yang pertama, pembukuan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, dan satuan mata uang rupiah. Kemudian, pembukuan harus dilakukan secara teratur dan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Yang ketiga, perubahan terhadap metode pembukuan atau tahun buku harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak. Yang keempat, pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Yang kelima,
Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, utang, atau kewajiban, dan modal. Kemudian penghasilan, biaya, penjualan, serta pembelian. Kemudian dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan yang termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik harus disimpan selama 10 tahun di Indonesia. Kemudian, selain kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan, wajib pajak orang pribadi harus menyelenggarakan pencatatan atas harta dan kewajiban. Yang terakhir, bagi wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha atau tempat usaha, wajib melakukan pencatatan yang menggambarkan secara jelas untuk masing-masing jenis usaha tersebut. Norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto guna mengetahui besar pajak terutamanya. Besaran norma perhitungan penghasilan neto ini tidaklah sama. Jumlah persentase NPPN ini terbagi atas persentase NPPN dikelompokkan menurut wilayah, kemudian persentase NPPN untuk wajib pajak orang pribadi yang menghitung penghasilan neto menggunakan NPPN, kemudian persentase NPPN untuk wajib pajak badan yang tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkannya. Kemudian, rumus NPPN. Rumusnya adalah penghasilan neto sama dengan penghasilan bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam 1 tahun pajak dikali tarif persentase NPPN. Berdasarkan pasal 3 ayat 1A Undang-Undang KUP, seorang wajib pajak yang mendapatkan izin dari Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, wajib menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196 Ayat 3 Tahun 2007 yang mengatur bahwa wajib pajak dapat melakukan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang selain rupiah, yaitu dolar. Pembukuan menggunakan bahasa asing. Dalam pasal 28 ayat 11 Undang-Undang KUP mengatur bahwa buku catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan termasuk hasil pengelolaan dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu di tempat tinggal wajib pajak orang pribadi atau di tempat kedudukan wajib pajak badan. Hal ini dimaksudkan agar apabila Ditjen Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Sanksi tidak dipenuhinya kewajiban pembukuan. Yang pertama, tidak mengadakan pembukuan atau pencatatan pajak terhitung ditetapkan dengan SKP secara jabatan ditambah kenaikan pajak 100% khusus PPh pasal 29 ditambah 50%. Yang kedua, dengan sengaja memperlihatkan pembukuan, tidak menyelenggarakan pembukuan, dan tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, dapat dipidana selama 6 tahun penjara dan setinggi-tingginya 4 kali pajak pulang bayar.